Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu topik paling krusial di dunia bisnis, yaitu jebakan-jebakan finansial yang sering kali ngumpet di industri manufaktur. Kita akan bedah bareng kenapa sih perusahaan yang kelihatannya sukses banget tiba-tiba bisa diambang krisis. Dan gimana caranya kita bisa ngelihat gambaran besarnya? Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran soal ini nggak? Sebuah perusahaan penjualannya mecahin rekor, laporannya hijau semua, tapi kok di belakang layar mereka malah pusing 7 keliling buat bayar tagihan. Nah, ini adalah sebuah paradoks yang umum banget terjadi, dan hari ini kita akan pecahkan misteri ini bersama-sama. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung masuk ke studi kasus aja ya. Kenalan yuk sama kita sebut saja PT Manufaktur Sejahtera. Kalau dilihat dari luar, wah ini perusahaan kelihatannya baik-baik aja. Padahal sebenarnya mereka lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat kritis. Jadi gini nih kondisinya, mereka ini bikin komponen elektronik, siklus produksinya cepat cuma 2 minggu. Tapi masalahnya, permintaan dari pasar itu naik turunnya gila-gilaan, bisa 15-30%. Belum lagi pemasok bahan baku butuh waktu 3 minggu buat ngirim barang, yang artinya mereka harus selalu sedia stok pengaman. Dan yang paling bikin deg-degan, modal kerja mereka tuh tipis banget. Artinya apa? Salah sedikit aja dalam perencanaan, bisa langsung jadi krisis kas yang ngancam perusahaan. Nah, di tengah semua tekanan ini, manajemen dihadapkan pada satu keputusan super besar. Mendingan investasi buat perluas pabrik dan nambah kapasitas produksi, atau fokus dulu aja buat benerin proses yang udah ada sekarang. Pilihan ini, antara ekspansi atau optimisasi, bakal jadi benang merah pembahasan kita. Sebelum kita jawab dilema PT Manufaktur Sejahtera, penting banget nih buat kita sadar. Masalah yang mereka hadapi itu bukan sesuatu yang aneh atau unik. Ini tuh ibaratnya penyakit umum yang dihadapi hampir semua pemain di sektor manufaktur. Setidaknya, ada 4 masalah utama yang sering banget ngintai di bawah permukaan. Kayak gunung es gitu. Kelihatannya kecil di atas, tapi padahal di bawahnya besar banget. Yuk kita bongkar satu persatu. Nah, yang menarik banget dari tabel ini adalah gimana semua masalah ini tuh saling nyambung. Efek cambuk bikin inventaris jadi numpuk. Inventarisnya numpuk bikin modal kerja jadi macet. Perencanaan kapasitas yang jelek bikin mesin nganggur. Dan ujung-ujungnya, boom, krisis arus kas. Jadi ini bukan 4 masalah terpisah, tapi rangkaian gejala dari satu sistem yang lagi sakit. Oke, kita fokus ke yang pertama dulu ya, namanya bullwhip effect atau efek cambuk. Coba deh bayangin sebuah cambuk. Gerakan kecil di pergelangan tangan kita bisa menciptakan gelombang yang super besar di ujung cambuknya. Nah, persis kayak gitu yang terjadi di rantai pasok. Perubahan kecil dari pelanggan bisa jadi badai buat pabrik. Jadi prosesnya tuh gini. Awalnya, pelanggan cuma sedikit mengubah pola belanjanya. Si toko retail, karena takut kehabisan barang, jadi pesannya dilebihin dikit buat jaga-jaga. Terus, distributor ngelihat pesanan dari toko-toko naik, wah mereka juga ikutan nambahin buffer ekstra di pesanan mereka ke pabrik. Akhirnya, yang diterima sama pabrik itu adalah sinyal permintaan yang udah bengkak berkali-kali lipat dari permintaan yang sebenarnya. Dan dampaknya bisa se-ekstrem ini. Perubahan permintaan dari pelanggan yang cuma 10% setelah melewati berbagai lapisan tadi bisa berubah jadi ayunan pesanan sebesar 40% buat pabrik. Coba bayangin betapa kacaunya perencanaan produksi dan keuangan di PT Manufaktur Sejahtera kalau harus ngadapin distorsi sebesar ini. Oke, kita udah lihat nih gejalanya satu persatu. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mendiagnosis akar masalahnya? Kita butuh sebuah kacamata baru yang bisa bantu kita ngelihat keseluruhan sistem ini bekerja secara bersamaan. Nah, ini dia kuncinya. Sistem dinamis. Ini bukan soal ngelihat satu masalah aja secara terpisah. Tapi ini adalah cara pandang untuk mengerti gimana setiap bagian, produksi, keuangan, stok, permintaan, itu saling terkait, saling mempengaruhi dalam sebuah lingkaran sebab akibat yang nggak pernah berhenti. Dan inilah kenapa manufaktur itu butuh banget pendekatan ini. Ada banyak banget bagian yang bergerak. Ada stok bahan baku, stok barang setengah jadi, stok barang jadi, waktu tunggu yang panjang, biaya yang besar. Kalau kita coba kelola ini satu persatu, itu ibaratnya kayak kita mau ngerti cara kerja mobil, tapi cuma ngeliatin satu bannya doang. Ya, nggak bakal dapat gambaran utuhnya kan? Jadi kalau tadi kita udah mendiagnosis penyakitnya, sekarang kita bahas resep obatnya. Sistem dinamis ini adalah alat yang memungkinkan kita untuk berubah. Dari yang tadinya cuma sibuk jadi pemadam kebakaran, menjadi seorang arsitek sistem yang andal. Ini dia nih, perubahan pola pikir yang paling fundamental. Kita nggak lagi nanya, gimana caranya nurunin inventaris yang numpuk. Tapi kita mulai nanya, loh, kenapa inventaris kita bisa numpuk dari awal? Ini adalah pergeseran besar dari yang tadinya reaktif, jadi proaktif.
Dan manfaatnya luar biasa banget. Buat PT Manufaktur Sejahtera, ini artinya mereka bisa misalnya bikin simulasi. Apa yang terjadi kalau mereka ekspansi, apa dampaknya ke arus kas, atau apa yang terjadi kalau mereka optimasi proses. Mereka bisa melihat masa depan dari setiap pilihan, bahkan sebelum mereka ngeluarin uang sepeser pun. Yuk, sekarang kita balik lagi ke kasus kita. Kita lihat gimana alat canggih ini bisa ngebantu PT Manufaktur Sejahtera buat nentuin pilihan sulit mereka. Coba deh perhatikan perbedaannya. Dengan analisis sistem dinamis, pertanyaannya berubah total. Bukan lagi sekedar ekspansi atau tidak, tapi jadi serangkaian pertanyaan strategis yang bisa dimodelkan. Daripada nebak-nebak, mereka bisa menguji. Mereka bisa nanya, kalau kita berhasil negosiasi waktu tunggu pemasok jadi lebih cepat, berapa banyak modal kerja yang bisa kita hemat? Pertanyaannya jadi jauh lebih tajam dan berbasis data. Dan inilah inti dari semuanya. Sistem dinamis itu bukan bola kristal yang ngasih satu jawaban ajaib. Bukan, tapi alat ini ngasih para pemimpin perusahaan sebuah peta dan kompas, sebuah kerangka kerja untuk benar-benar paham konsekuensi dari setiap pilihan, supaya mereka bisa bikin keputusan yang lebih cerdas dan lebih tahan banting. Jadi, pada akhirnya pertanyaan ini bukan cuma buat PT Manufaktur Sejahtera, tapi juga buat kita semua. Di dunia yang makin kompleks ini, gimana caranya Anda akan berhenti sekedar bereaksi terhadap gejala dan mulai merancang sebuah sistem yang lebih sehat untuk masa depan bisnis Anda?